Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 21. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ahlu surga telah masuk ke surga dan ahlu neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup atau kehidupan. Malik ragu. Lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan? Berkata Uhaib telah menceritakan kepada kami, Amru, kehidupan. Dan berkata, sedikit dari kebaikan. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan baju, diantaranya ada yang sampai kepada buah dada dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Al-Khattab dan dia mengenakan baju dan menyeretnya. Para sahabat bertanya, apa maksudnya hal demikian menurut engkau, ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Din, agama. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 23. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati seorang sahabat Ansyar yang saat itu sedang memberi pengarahan saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 24. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 25. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, al-jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, haji mabrur. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 26. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan kepada beberapa orang dan saat itu Sa'd sedang duduk. Tetapi beliau tidak memberi makanan tersebut kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara mereka yang ada. Maka aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, atau dia muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, atau dia muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Sa'd, sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang tersebut. Namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 27. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al-Hair dari Abdullah bin Amru bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 28. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Karena mereka sering mengingkari. Ditanyakan, apakah mereka mengingkari Allah? Beliau bersabda, mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan.
Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 29. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Wasil Al-Ahdab dari Al-Ma'rur bin Suwaid berkata, aku bertemu Abu Dzar di Rabzah yang saat itu mengenakan pakaian 2 lapis. Begitu juga anaknya, maka aku tanyakan kepadanya tentang itu, maka dia menjawab, aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurku, wahai Abu Dzar, apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, tanggungannya, maka jika dia makan berilah makanan seperti yang dia makan, bila dia berpakaian berilah seperti yang dia pakai, janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 30. Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku datang untuk menolong seseorang kemudian bertemu Abu Bakrah, maka dia bertanya, kamu mau kemana? Aku jawab, hendak menolong seseorang. Dia berkata, kembalilah, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika 2 orang muslim saling bertemu, untuk berkelahi, dengan menghunus pedang masing-masing, maka yang terbunuh dan membunuh masuk neraka. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, ini bagi yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 31. Abdullah berkata, ketika turun ayat, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesaliman, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kami yang tidak berbuat salim? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kesyirikan adalah kesaliman yang besar. Quran Surat Luqman 13. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 32. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar-Rabi, berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 33. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik tulen, dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifak hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 34. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Zanad dari Al-Araj dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 35. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalannya, tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepadaku dan membenarkan para rasulku untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala, atau ghanimah, atau memasukkannya ke surga. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang Sariyah, pasukan khusus, dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah lalu aku dihidupkan lagi kemudian terbunuh lagi lalu aku dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 36. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 37.
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudlail berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'idi dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 38. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan, semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al-Ghadwah, berangkat di awal pagi, dan Ar-Ruhah, berangkat setelah zuhur, dan sesuatu dari Ad-Duljah, berangkat di waktu malam. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 39. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali datang di Madinah, singgah pada kakek-kakeknya, Azib, atau paman-pamannya dari kaum Ansyar, dan saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, dan beliau sangat senang sekali kalau sholat menghadap Baitullah, Ka'bah. Sholat yang dilakukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali, menghadap Ka'bah, itu adalah sholat Asyar dan orang-orang juga ikut sholat bersama beliau. Pada suatu hari sahabat yang ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi melewati orang-orang di masjid lain saat mereka sedang ruku, maka dia berkata, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Makkah, maka orang-orang yang sedang ruku tersebut berputar menghadap Baitullah dan orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab menjadi heran, sebab sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal ini. Berkata Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Baro, dalam haditsnya ini menerangkan tentang hukum seseorang yang meninggal dunia pada saat arah kiblat belum dialihkan dan juga banyak orang-orang yang terbunuh pada masa itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami sikapi tentang mereka hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian. Quran Surat Al-Baqarah 143. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian memperbaiki keislamannya maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 tingkatan, dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis satu kejelekan saja yang serupa dengannya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 41. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan bersamanya ada seorang wanita lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Aisyah menjawab, si Fulanah, lalu diceritakan tentang syalatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah apa yang tidak kalian sanggupi, demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan, dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 42. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar jemaut. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Abu Abdullah berkata, Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Dan kata iman di dalam hadits ini diganti dengan kata kebaikan. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 43. Ada seorang laki-laki Yahudi berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kaum Yahudi, tentulah kami jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya, Id. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, ayat apakah itu? Orang Yahudi itu berkata, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagi kalian. Quran Surat
Al-Maidah ayat 3. Maka Umar bin Al-Khattab menjawab, kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada hari Jumat ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 44. Talhah bin Ubaidullah berkata, telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang dari penduduk Najd dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar, namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya, hingga mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kata orang itu, apakah ada lagi selainnya buatku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tathau, sunat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan puasa Ramadan. Orang itu bertanya lagi, apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tathau, sunat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, zakat, kata orang itu, apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kecuali yang tathau, sunat. Talhah bin Ubaidullah berkata, lalu orang itu pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia akan beruntung jika jujur menepatinya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 45. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengiringi jenazah muslim, karena iman dan mengharapkan balasan dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai disyalatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 kirot, setiap kirot setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan maka dia pulang membawa 1 kirot. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 46. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar-Arah berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Zubaid berkata, aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, maka dia menjawab, telah menceritakan kepadaku Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencerca orang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 47. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menjelaskan tentang Lailatul Qadar, lalu ada 2 orang muslimin saling berdebat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku datang untuk menjelaskan Lailatul Qadar kepada kalian, namun Fulan dan Fulan saling berdebat sehingga akhirnya diangkat Lailatul Qadar, dan semoga menjadi lebih baik buat kalian, maka itu intailah Lailatul Qadar, itu pada hari yang ke-7, 6 dan 5. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 48. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Jibril alaihi salam berkata, apakah Islam itu? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu dirikan sholat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jibril alaihi salam berkata, apakah ihsan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya dan bila kamu tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu. Jibril alaihi salam berkata lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan tanda-tandanya, yaitu, jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama 5 masa, yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat, Quran Surat Luqman 34. Setelah itu Jibril alaihi salam pergi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hadapkan dia ke sini.
Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatu pun, maka Nabi bersabda, dia adalah malaikat Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka. Abu Abdullah berkata, semua hal yang diterangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai iman. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 49. Telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan bin Harb bahwa Heraklius berkata kepadanya, aku sudah bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka kamu bertutur bahwa mereka bertambah, dan memang begitulah iman akan terus berkembang hingga sempurna. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada orang yang murtad karena dongkol pada agamanya? Kemudian kamu bertutur, tidak ada, maka begitu juga iman bila sudah tumbuh bersemi dalam hati tidak akan ada yang dongkol kepadanya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 50. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh, mengerjakan, pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati.